Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif. Akhirnya Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau sering disebut juga PCO, Presidential Communication Office, Hasan Nasbi itu mengundurkan diri. Pengunduran diri itu mengakhiri spekulasi politik tingkat tinggi yang sudah berlangsung dalam 2 pekan terakhir setelah Presiden Prabowo memutuskan untuk menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai juru bicara. Hasan sebelumnya sempat membantah dia mengundurkan diri menyusul penunjukan Prasetyo. Sementara Prasetyo juga membantah dia mengambil alih tugas dan jabatan Hasan Nasbi. Kata dia hanya membantu, itu memperkuat gitu, kata Prasetyo pada waktu itu. Dengan pengunduran diri Hasan Nasbi, berarti dalam 6 bulan terakhir ini setidaknya sudah 2 orang Jokowi di kabinet Prabowo yang mengundurkan diri. Sebelumnya kan utusan khusus Presiden bidang apa waktu itu bidang umat beragama ya, Miftah juga mengundurkan diri karena skandal penghinaan terhadap seorang pedagang es teh asongan. Waktu itu Miftah malah baru berapa hari kerja ya, 1,5 bulan, nggak sampai 2 bulan dia sudah mengundurkan diri. Pengunduran diri Hasan Nasbi ini tidak disampaikan secara resmi. Video pengunduran dirinya itu diunggah di akun Instagram Total Politik dan dia mengaku bahwa dia minta memang Total Politik untuk mendokumentasikan saat-saat pengunduran dirinya. Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di kantor komunikasi kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan. Saya meminta adik-adik dari Total Politik untuk mendokumentasikan aktivitas terakhir saya. Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi, atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi. Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai bagian dari anggota Kabinet Merah Putih. Dan tentu saja itu merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya pribadi. Tapi saya juga harus meminta maaf kepada beliau jika selama memberikan pelayanan kepada Presiden masih jauh dari apa yang beliau harapkan. Dan teman-teman, dalam proses transisi kepemimpinan di kantor komunikasi kepresidenan nanti, jika dibutuhkan, sekali lagi jika dibutuhkan, saya pun dengan senang hati akan membantu proses transisi tersebut. Jadi, sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO, dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain kesempatan. Sebab mungkin
Meskipun sebagai penonton, aktivitas saya tentu tidak jauh-jauh dari dunia politik dan pemerintahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi clear sekarang ini ya, berarti bukan rumor lagi kalau Hasan Nasbi itu dia mengundurkan diri. Dan kemudian menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan eksistensi dari kantor komunikasi presiden itu? Karena kan Hasan Nasbi ini sudah melengkapi kantornya dengan 40 orang staf dan diantaranya 6 orang juru bicara. Dan banyak diantaranya ini juru bicara ini orang yang juga cukup punya nama begitu ya. Jadi pertanyaannya, apakah ini nanti diambil alih oleh Menteri Sekretaris Negara, posisi itu dirangkap gitu, atau kantor ini dibubarkan? Ya, ini yang jadi pertanyaan. Kalau seperti sekarang ini misalnya dengan kantornya tetap ada, tapi kemudian tidak diberikan peran sebagai kantor komunikasi presiden, ya sebenarnya satu, selain ini membuat para pegawainya di sana itu jadi nggak jelas statusnya. Kedua juga ini kan boros-borosin anggaran ya di tengah efisiensi kalau kemudian banyak orangnya tapi tidak ada aktivitasnya. Sebelumnya kan Hasan Nasbi itu sempat menyatakan bahwa dia masih bekerja seperti biasa. Saya masih ngantor seperti biasa kok, kata dia kepada wartawan pada hari Rabu tanggal 16 April 2025. Sementara pada waktu itu Prasetyo kepada wartawan dia menyatakan dia nggak akan dilantik, kata dia. Nggak perlu dilantik karena semua diharapkan menjadi juru bicara ya. Terutama kalau saya posisi sebagai Mensesnek diminta juga untuk ikut aktif. Itu kata Prasetyo pada hari Kamis tanggal 17 April 2025. Nah, tetapi tanda-tandanya bahwa ya ini Hasan Nasbi akan mundur dan karena ya secara teknis dia udah nggak punya pekerjaan lagi. Ketika pada tanggal 21 itu 21 April Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan bahwa dia mengusulkan nama 2 orang wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo dan wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro itu menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto. Jadi keduanya diusulkan ya. Ini bahasa halus dari Prasetyo. Tapi dengan menyimak pernyataan itu, apalagi yang ada di situ salah satunya adalah Wamen Komdiji, yakni Angga Raka, yang juga dikenal orang dekatnya Pak Prabowo, seperti halnya Prasetyo Hadi ya. Saya bisa menduga pada waktu itu bahwa ini sudah selesai nasib dari Hasan Nasbi. Nggak mungkin dia bertahan di situ sementara dia tidak diberi kewenangan apapun. Jadi dibantah seperti apapun ketika kemudian Prasetyo menyatakan mengusulkan, itu artinya sebenarnya sudah ditunjuk begitu ya. Dan ini setidaknya 2 dari 3 orang yang jadi juru bicara itu adalah orang dekatnya dari Pak Prabowo. Ya sebenarnya sudah selesai itu eksistensi Hasan Nasbi. Sejak awal ketika Hasan Nasbi itu dilantik oleh Presiden Jokowi pada tanggal 19 Agustus 2024 atau hanya 2 bulan menjelang Pak Jokowi itu mengundurkan diri, itu saya juga bertanya-tanya, apa maksudnya Pak Jokowi ini kok di akhir masa jabatannya dia menunjuk Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Kan Kepala Kantor Komunikasi Presiden itu kan harusnya itu menjadi betul-betul juru bicara, menjadi corong dari Presiden Prabowo. Sementara kalau kita lihat kan kedekatan dari Hasan Nasbi dengan Pak Prabowo itu ya baru-baru saja setelah Pak Prabowo maju menjadi calon presiden berpasangan dengan Gibran Rakabuming. Karena Hasan Nasbi ini kan sebenarnya dia adalah orangnya Pak Jokowi dan sebelumnya dia itu pembenci dari Pak Prabowo. Jadi cuitan-cuitan lama dia itu jejak digitalnya menunjukkan hal itu. Makanya agak mengejutkan ketika dia ditunjuk oleh Pak Jokowi menjadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden hanya 2 bulan menjelang dia lengser. Dan ini bisa dipastikan bahwa ya ini berarti dia dititipkan oleh Jokowi pada Pak Prabowo untuk mendapatkan jabatan itu gitu. Karena kendati dia pada waktu Pilpres kemarin itu, Hasan Nasbi maksud saya itu menjadi salah satu jubir dari pasangan Prabowo Gibran, tapi kan sebenarnya dia lebih dekat dengan Pak Jokowi ketimbang Pak Prabowo. Dan seperti penuturannya Hasan Nasbi sendiri, katanya pertemuan dia dengan Pak Prabowo itu karena difasilitasi oleh Mayor Teddy pada waktu itu sebelum Pilpres untuk bertemu, dan ternyata kemudian dia mengubah cara pandang dia terhadap Pak Prabowo dan dia bersedia kemudian jadi salah satu juru bicaranya Prabowo Gibran.
Dan inilah kemudian dia masuk menjadi bagian tim pemenangan dari Prabowo Gibran. Tapi ketika dilantik itu kan menjadi pertanyaan, apa sebenarnya maksudnya Pak Jokowi, karena menjelang akhir masa jabatan kok dia masih membentuk sebuah organisasi baru yang tidak ada dalam nomenklatur sebelumnya gitu. Pada waktu itu tugas Hasan Asbi seperti dikatakan oleh dia itu mengglorifikasi hasil kerja Pak Jokowi selama 2 periode. Makanya banyak sekali ya iklan-iklan di media maupun di media sosial yang mengglorifikasi keberhasilan Pak Jokowi. Pada waktu itu saya berpikir kalau cuma tugasnya mengglorifikasi keberhasilan Pak Jokowi itu kan mestinya ya ini lembaga ad hoc, bukan kemudian dibuat bentuk lembaga yang langsung melekat di istana seperti itu. Nah, rupanya kemudian tanggal 21 Oktober ketika Pak Prabowo melantik anggota kabinetnya, Hasan Nasbi termasuk yang dilantik bersama dengan para anggota kabinet lainnya. Berarti kan posisi itu tetap dipegang oleh Hasan Nasbi, kendati presidennya sudah berganti ke Pak Prabowo. Tapi seperti kita bisa amati kan nampak sekali bahwa Hasan Nasbi dan kantor komunikasi presiden itu memang tidak dilibatkan dalam berbagai aktivitas di pemerintahnya Pak Prabowo. Misalnya dalam rapat-rapat kabinet juga tidak tampak hadir, terutama apalagi kalau para menteri-menterinya itu setelah rapat kabinet atau setelah bertemu dengan Pak Prabowo memberikan penjelasan tidak tampak didampingi oleh juru bicara, bukan hanya Hasan Nasbi tapi mungkin minimal stafnya. Begitu juga dalam kunjungan berbagai negara ya ke luar negeri. Pak Prabowo itu tidak menyertakan staf dari kantor komunikasi presiden, yang ada justru malah itu ya tim dari Kementerian Sesnek. Ini kan di Sesnek ada bidang protokol pers dan media itu ya, ada petugasnya sendiri. Mungkin pada waktu itu alasannya bisa kita terima misalnya karena efisiensi, karena Pak Prabowo juga tidak membawa rombongan besar. Tapi agak aneh kalau kemudian kepala kantor komunikasi presiden setidaknya atau para stafnya gitu itu tidak dilibatkan. Memang tampak sekali kemudian kantor komunikasi presiden itu memang tidak berfungsi seperti yang dibayangkan orang, sebagai orang yang selalu nempel Pak Prabowo gitu, dan mereka selalu bisa menjelaskan berbagai kebijakan Pak Prabowo. Yang terjadi alih-alih malah mereka banyak melakukan blunder gitu. Salah satunya yang saya kira Pak masih perlu jadi catatan kita adalah ketika Hasan Nasbi mendukung keputusan Bahlil untuk melarang para pengecer menjual gas melon 3 kg. Yang ini kan kemudian menimbulkan kekisruhan di mana-mana, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Dan pada waktu itu Hasan Nasbi menyatakan istana, media menyebut istana mendukung keputusan Hasan Nasbi, tapi ternyata melalui wakil ketua DPR yang juga petinggi di Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan bahwa itu bukan kebijakan dari Presiden Prabowo, tapi adalah kebijakan dari Bahlil Lahadalia. Dari sini kan peta perkubuannya sudah sangat terlihat gitu, karena Bahlil tentu saja orangnya Jokowi, dan kemudian Hasan Nasbi juga orangnya Jokowi. Nah, yang paling heboh ya tentu saja ketika ada teror terhadap wartawan Tempo. Ya, ini juga salah satu host di Siniar Bocor Alus, yakni Cica, yang dia dikirimi kepala babi yang telinganya sudah dipotong begitu. Dan pada waktu ketika ditanya oleh wartawan, Hasan Nasbi ya menyatakan itu ya silakan dimasak saja gitu kepala babinya. Itu yang kemudian mendapat reaksi yang sangat luas dan banyak sekali yang marah karena dianggap ini tidak cukup peka. Hasan Nasbi pada waktu itu membela diri, katanya dia kan hanya mengutip itu status dari media sosialnya Cica yang dia minta agar lain kali jangan dikirimi kepala babi, tapi kirimi saja daging babinya sehingga bisa dimasak. Jadi itu alasannya Hasan Nasbi mengapa kemudian dia menyatakan itu ya dimasak saja. Tapi dalih Hasan Nasbi itu nggak bisa diterima, dan ternyata ketika Presiden Prabowo bertemu dengan para pemret dan wartawan senior di Hambalang, tanggal berapa ya waktu? Tanggal 6 atau 7 April kemarin itu Pak Prabowo menyatakan bahwa mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Hasan Nasbi itu merupakan sebuah keteledoran. Tetapi Pak Prabowo menyatakan kalau ada yang buruk dari komunikasi pemerintah itu yang bisa disalahkan ya dia sebagai presiden, dan dia mengomentari kemungkinan Hasan Nasbi itu kan namanya orang baru di pemerintahan. Jadi dia belum cukup ya siap lah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan, belum cukup adaptasi lah gitu ketika dia menjadi pejabat. Itu pernyataan Prabowo. Tapi dari situ saja kita kemudian bisa menangkap sinyal bahwa ya ini pasti akan ada langkah-langkah lanjutan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo berkaitan dengan kantor komunikasi presiden ini. Apalagi kan sebenarnya kalau kemudian muncul penilaian bahwa komunikasi publik dari pemerintahan itu buruk, nggak bisa sebenarnya
salahkan kepada atau dibebankan kepada Hasan Nasbi. Bagaimana dia bisa mengkomunikasikan kebijakan Presiden Prabowo kalau dia sendiri tidak mendapatkan akses. Jadi ya beritanya dia sama aja dengan wartawan, dia hanya nguping saja gitu ya. Atau analisis dari media. Padahal Hasan Nasbi ini kan sudah melengkapi dirinya itu dengan staf yang cukup lengkap. Itu pada tanggal 18 November 2024 dia melantik 46 orang staf kantor komunikasi Presiden. 6 diantaranya itu terdiri dari juru bicara. Pada waktu itu dia menyatakan, saya mengibaratkan kantor komunikasi ini sebagai kantor pembawa pesan. Itu kata Hasan Nasbi dalam pidato pelantikannya. Dan pembawa pesan itu harus jernih, karena dia sebenarnya bisa menghentikan perang kalau dia bicaranya benar. Nah, di antara 6 orang juru bicara itu ada beberapa nama yang cukup populer. Seperti misalnya Dr. Ujang Komarudin, ini dosen politik di Universitas Al-Azhar yang juga sering kali pendapat-pendapatnya dimintakan oleh wartawan berkaitan dengan perkembangan politik mutakhir di Indonesia. Dia ini juga mendirikan Indonesian Political Review. Ini semacam lembaga konsultan ya, dan juga analisis berkaitan dengan masalah-masalah politik. Dan yang lain ada nama Philip Warmonte, ini seorang peneliti peneliti senior di CSIS, yang dia juga menjabat sebagai ketua perkumpulan survei opini publik Indonesia, Persepi. Dan ada juga nama Adita Irawati, kemudian ini pernah menjadi juru bicara di Kementerian Perhubungan dan juga menjadi staf khusus ya dari Presiden Jokowi. Ada Prita Laura, ini mantan presenter di Metro TV. Ada Dedek Prayudi, ini politisi Partai Solidaritas Indonesia. Dan Hariko Wibawa Satria. Hariko ini dikenal sebagai seorang konsultan untuk media sosial. Jadi kalau dari sisi kelengkapan staf dan sebagainya itu sudah cukup memadai. Tetapi yang jadi persoalan kan karena memang mereka ini tidak diperankan. Jadi saya berkali-kali dalam